Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal literasi sains dari Kabupaten Gunung Kidul untuk tahap yang kedua. Jadi nanti akan saya bahas soal fisika dari Kabupaten Gunung Kidul. Nah, nanti kita bahas secara ringkas dan tips-tipsnya nanti akan saya jelaskan di soal. Untuk itu jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman supaya belajar ASPD melalui channel Prediksi Fisika. Langsung saja nomor 1. Nomor 1 ini berkaitan sama materi pengukuran ya. Ini materinya pengukuran. Nah, di sini ada pengukuran massa. Ini tentang pengukuran massa. Nah, pengukuran massa di sini ada mengukur massa cairan atau mengukur massa cairan dari air. Nah, di sini cara mengukurnya gimana? Cara pertama adalah kita ukur dulu wadah yang kosong. Nah, ini saya beri nama M1. Nah, sama dengan itu namanya pakai neraca 3 lengan ya. Karena di situ lengannya ada 3. Nah, kita sesuaikan dengan penunjuk bebannya. Nah, yang atas ini menunjuk angka 50, yang bawahnya 0, yang bawahnya lagi 3. Maka tinggal kita jumlahkan biasa ya. Jadi 50 tambah 0 tambah 3. Maka hasilnya adalah 53 gram. Jadi di situ massa wadah kosongnya adalah 53 gram. Sama halnya dengan gambar yang kedua, itu wadahnya sudah kita isi dengan air. Nah, maka itu adalah massa wadah plus air. Nah, maka kita beri nama M2. Nah, kita sama bacanya. Yang atas ini nunjuk 150, bawahnya 20, bawahnya lagi adalah 9,5. Tinggal kita totalkan ya. 150 tambah 20 tambah 9,5. Nah, hasilnya adalah 179,5 itu gram. Nah, untuk menghitung tadi ya massa dari air ya, maka gimana? Tinggal dicari selisih, tinggal M2 kurangi M1 itu ya. Maka jadi 179,5 ya kurangi dengan 53,0. Nah, kita kurangi ini jadi 5, 9 kurangi 3 6, 7 kurangi 5 2, nanti 1. Jadi hasilnya adalah 126,5 gram. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Ya, gitu. Nomor 2, ini juga masih tentang pengukuran, tetapi ini adalah tentang pengukuran volume dari plastisin. Nah, di gambar pertama ini ada namanya air yang ditaruh di dalam gelas ukur. Nah, kita hitung dulu volume airnya berapa. Volume air mula-mula. Kita beri nama V1. Nah, di sini nunjuk angka 200. Nah, ini lebihnya kan separuhnya dari 50 berarti 25. Maka 225 cm kubik. Nah, setelah itu apa? Plastisnya dimasukkan. Ternyata volume airnya jadi bertambah menjadi berapa ini? Ini 350 ditambah 25. Jadinya V2 375 gram ya. Jadi 375 gram. Ya, gitu. Setelah itu apa? Kita cari volume plastisinnya. Nah, kita mencari volume plastisin dengan cara apa? Kita kurangkan. Tinggal V2 kurangi V1. Jadinya 375 dikurangi 225. Nah, kita kurangkan hasilnya adalah 150 cm kubik. Nah, dari sini ya, maka kita cari ya volume dari plastisin menggunakan tabel yang ada di bawah. Itu ada ukuran, panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk menghitung volume gimana caranya? Tinggal V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, PLT itu ya. Nah, panjang, lebar, tinggi. Nah, kita kalikan semua. Yang pertama itu ada 8 kali 4 kali 1,25. Hasilnya adalah 40. Nah, yang kita cari adalah yang hasilnya 150 tadi ya, yang ini. Nah, tapi ini 40 berarti salah. Terus berikutnya yang kedua
9 kali 8 kali 1,8. Hasilnya 129,6. Ini juga salah. Terus yang bawahnya 10 kali 5 ya. 10 kali 5 kali 1,5. Itu kan dapat 75. Ini juga salah ya, karena belum 150. Maka tinggal yang terakhir yang keempat. Ini hasilnya 10 kali 12 kali 1,25. Hasilnya adalah 150. Berarti ini sudah sesuai. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Nah, jadi volume plastisin menggunakan gelas ukur hasilnya 150. Terus dengan tabel tadi dicari yang hasil perkalian panjang lebar tinggi yang hasilnya adalah 150. Itu maka jawabannya adalah benda nomor 4 atau D. Lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini berkaitan sama materi apa nih? Tentang termometer. Nah, termometer di sini ini yang pertama ada namanya termometer Kelvin. Nah, di Kelvin ini titik bawah ya, ini namanya titik bawah ya atau titik beku ya. Nah, TB titik bekunya adalah 273. Terus titik didihnya atau TD ya. Titik didihnya adalah 373 Kelvin. Nah, di sini ada dua termometer sembarang, ada termometer X sama termometer Z. Nah, kalau X itu titik bekunya itu 10 ini ya, 10. Titik didihnya itu 100 ini. Terus kalau yang Z titik bekunya 0, titik didihnya adalah 50. Nah, suatu ketika yang termometer X-nya itu digunakan untuk mengukur larutan. Ternyata hasilnya di sini adalah 55 derajat X. Nah, nanti kita disuruh mengkonversi suhu dari X ke Z dan ke termometer Kelvin. Gitu ya. Nah, caranya gimana di sini gitu ya. Nah, caranya gini. Di sini udah ada rumusnya ini, yaitu sudah ada rumusnya itu. Nah, kita gunakan rumus itu yang saya centang itu untuk menentukan konversi dari X ke Z. Nah, kita hitung bersama ya. Di sini kita hitung bersama hasilnya. TD titik didihnya itu 100 ya. Dikurangi suhu yang X-nya 55 dibagi. Nah, berapa? 100 juga dikurangi titik bawahnya 10. Nah, sama dengan yang Z titik didihnya 50 kurangi TJ-nya yang dicari dibagi 50 kurangi 0 karena titik bawahnya 0 ya. Oke, 100 min 55 itu 45 dibagi 90 sama dengan ini 50 min TJ per 50. Nah, gitu. Terus 45 per 90 itu kan setengah. Nah, jadi 1 per 2. Ya, lanjut. Ininya 1 per 2 sama dengan 50 min TJ per 50. Nah, terus dikali silang aja. 50 kali 1 kan kita kali silang ya, kali silang. Di 50 kali 1 50. 2 kali 50 100. 2 kali min TJ ya, min 2 TJ ya. Nah, terus pindah ruas jadi 2 TJ sama dengan nih 150-nya pindah ruas. Jadi 100 kurangi 50 jadi 50. Maka jadi TJ tinggal apa? 50 dibagi 2 jadinya 25 derajat Z. Nah, maka kita cari yang hasilnya adalah 25 derajat Z. Yang mana? Nah, jadi ya antara A dan B. Nah, berarti opsi C salah, opsi D salah. Habis itu tinggal kita apa konversi ya dari suhu Z kita konversikan ke suhu Kelvin. Nah, gitu aja. Kita pakai logika saja yang Kelvin ya. Nah, di sini pilihannya adalah 273 sama 323. Nah, 273 tadi apa? Titik bawahnya, titik bekunya. Sedangkan TJ tadi kan enggak di bawah ya, itu 25 derajat. Jadi TJ sini sudah ketemu 25 derajat Z. Nah, ini 25 ini apa? Separuhnya dari termometer Z. Nah, maka dari itu di Kelvin itu juga separuhnya dari skalanya yang Kelvin. Nah, Kelvin tadi kan 273 ke 373. Nah, di sini ini kan ada 100 skala. Nah, berarti separuhnya berapa? Nah, berarti separuhnya sini nanti ini 50. Nah, ini separuhnya 50. Berarti kita tambahkan ya antara apa? 50 ya dengan 273 saja. Maka suhu Kelvin tinggal
273 ya. 273 ditambahkan dengan 50 itu. Maka hasilnya adalah 323. Nah, 323 Kelvin. Nah, maka jawabannya yang tepat adalah yang A. Gitu ya. Nomor 4. Nomor 4 ini berkaitan sama asam basa. Nah, ini materi tentang asam basa. Nah, di sini udah ada indikator alami, terus ada perubahan warnanya ketika ditetesi di asam sama di basa. Nah, di soalnya ini ada larutan X bereaksi dengan basa. Jadi larutan X kita campur dengan sebuah basa, ternyata menghasilkan garam dan air. Karena menghasilkan garam, nah garam itu ya dipahami. Jadi garam itu sifatnya netral. Berarti apa? Basa tadi dicampur dengan X. Supaya netral berarti apa? Yang larutan X tadi harus asam. Nah, berarti ini ya. Jadi larutan X ini bersifat asam. Karena asam ditambah basa ya. Asam tambah nanti basa ya. Asam ditambah basa nanti hasilnya apa? Netral. Nah, maka kita harus mencari di warna indikator alami tadi yang menunjukkan larutannya adalah asam. Nah, kita langsung ke asam ini. Nah, kita cek yang opsi A. Berwarna biru tua ketika diuji dengan kulit manggis. Kita lihat kulit manggis ini. Kulit manggis ya. Terus warnanya biru tua. Nah, ini biru tua. Biru tua itu saat dibasa. Nah, berarti kan bukan ya. Berarti yang bukan opsi A. Terus yang B. Berwarna oranye ketika dikunyit. Kunyit ini terus berwarna oranye ketika di asam. Nah, ini kuning di sini. Nah, berarti kan salah. Terus yang C, berwarna merah ketika di bunga sepatu. Ini bunga sepatu terus berwarna merah di asam. Ini merah karena asam. Nah, berarti tidak benar. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu berwarna merah ketika diuji dengan bunga sepatu. Gitu ya. Lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 ini berkaitan sama namanya ini unsur dan senyawa. Nah, ini tentang materi unsur dan senyawa. Nah, di sini ada namanya reaksi kimia untuk mendapat dari pupuk urea. Nah, di sini ada gambar-gambarnya. Nah, nanti kita gambarkan mana yang sesuai. Yang pertama ada unsur nitrogen. Nah, ini nitrogen. Terus ini ada unsur. Nah, unsur itu adalah zat tunggal. Maka untuk menggambarkan zat tunggal, maka kita pilih dengan gambar yang hanya ada satu saja. Maka yang mana? Antara A dan C. Berarti jelas ya yang B ini salah. Ya, terus yang D ini juga salah. Maka antara A dan C. Nah, habis itu lanjut ke senyawa amonia. Nah, amonia itu rumus kimianya apa? Nah, kita cek di atas tadi udah ada penjelasannya ya. Nih, senyawa amonia itu rumusnya adalah NH3. Jadi di sini rumus kimianya adalah N ya, H3. Nah, di sini ya apa? Nitrogennya 1, terus hidrogennya ada 3. Nah, kita lihat A dan C tadi ya. Jadi ini gambarnya. Ini melambangkan nitrogen ya. Ini nitrogennya. Nah, terus ini juga sama, ini nitrogennya. Nah, tetapi yang 3 itu sama-sama hidrogen semua. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Karena ini adalah hidrogen, ini juga hidrogen, ini juga hidrogen. Sedangkan kalau yang bawah ini kan bermacam-macam gambarnya. Berarti itu tidak satu unsurnya beda-beda. Nah, maka dari itu yang tepat adalah yang A. Itu. Ya, maka jawabannya yang A. Kayak gitu ya. Jadi itu pembahasan kita dari nomor 1 sampai 5, pembahasan latihan soal ASPD dari Kabupaten Gunung Kidul tahap yang kedua. Ditunggu untuk pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.